Syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini Ahad 5 Oktober 2025 kita bersama kembali dalam pengajian Ahad Kliwon yang keempat Masjid Al-Musannif ke-50 Majelis Tabligh Minan Pusat Muhammadiyah. Salawat dan salam selalu kita aturkan dari Allah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya, termasuk kita semua yang hadir di sini, yang insya Allah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini, hadir narasumber kita, Ustadz Dr. Kiai Haji Tafsir MAG. Beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Dan hadir pula Ketua Majelis Tabligh Minan Pusat Muhammadiyah, Ustadz Fatur Rahman Kamal LC MSI. Kemudian Sekretaris Ustadz Dr. Ashkuri dan Bendahara Ustadz Ahmad Supriyadi, bersama pula Ketua Takmir Masjid Al-Musannif ke-50 Majelis Tabligh Minan Pusat Muhammadiyah Ustadz Dr. Waluyo LCMA. Baiklah jamaah sekalian, marilah pengajian ini terlebih dahulu kita mulai dan buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama kita simak terlebih dahulu kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahyudin. Beliau adalah musrif dari Kuliatul Mubalighin Majelis Tabligh Minan Pusat Muhammadiyah. Kami persilakan teman terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengaturkan terima kasih kepada Ustadz Wahyudin, Musrif Kuliatul Mubalighin Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah membawakan kalam ilahi. Baiklah jemaah sekalian, berikutnya adalah sambutan kali ini dari Takmir Masjid Al-Musannif menyampaikan untuk memohon kepada Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Haji Fatur Rahman Kamal LCMSI untuk menyampaikan sambutannya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil awwalin wal akhirin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Kiai Tafsir Dr. Tafsir yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, beliau Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, ahlan wa sahlan, Subin Ra'uh Yai. Beliau selalu membersamai kami di Majelis Tabligh. Jadi boleh dikata ya salah satu penasehat spiritual. Jadi ini Pak Yai Tafsir. Alhamdulillah. Kemudian rekan-rekan pengurus majelis, ini Pak Waliullah, yang nama aslinya Waliullah, cuman biar bisa nyapres namanya Waluyo, tapi aslinya Waliullah, biar bisa jadi capres jadi Waluyo. Terus Pak Askuri, ayahanda, ini orang tua kita, Bapak Supriyadi, Pak Aris, Mas Hasnan, dan semua para hadirin dan hadirat, serta khususnya adik-adik yang tampil hari ini. Jadi ujung-ujungnya baca kitab Barzanji juga kita. Karena referensinya buku Barzanji ini sebetulnya kitab universal ya, jadi umum saja. Di satu pengajian juga saya sudah membahas Al-Barzanji, Ad-Dibai, bahkan ada Simtud Durar. Itu isinya sama, bagaimana ekspresi cinta kita, mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu selesai saya menjelaskan Ad-Dibai isinya apa, kemudian Simtud Durar apa, kemudian Al-Barzanji isinya apa. Sekarang jamaah minta Pak Yai Tafsir, tolong Pak nanti dibahas lagi tentang manaqib. Nah, insya Allah nanti saya juga akan membahas tentang manaqib. Nah, Pak Yai Tafsir ini, para jamaah sekalian, adalah satu tokoh dan guru kami yang banyak sekali mengingatkan dan mengajarkan kami tentang kearifan di dalam berdakwah, termasuk juga tampilan hari ini. Tadi saya matur kepada beliau, nanti kapan-kapan akan ada koalisi antara anak-anak santri Krapia dengan santri Madrasah Muallimin. Agar apa? Ukhuwah itu bukan hanya dipidatokan, ukhuwah itu dilakoni, dicontohkan. Kalau nggak bisa, kalau sholat kan nanti rame toh, yang satu kunut satu tidak, nggak bisa toh, ya sudah kita hadroh bareng aja. Kalau hadroh ini kan peristiwa budaya, jadi nggak apa-apa, nanti gabung ya antara adik-adik dari Madrasah Muallimin Muhammadiyah, misalnya dengan
Pondok Pesantren Krapia. Itu saya kira satu contoh yang sangat bagus. Nanti kapan-kapan kita undang lagi ibu-ibu kita di Aisyah sama Muslimat gitu. Karena masing-masing punya grup hadroh. Nanti kalau kampusnya kapan-kapan ada UMY, ada Alma-Ata. Duduk semuanya bareng di tablik. Jadi sederhana saja. Jadi kita ingin memberikan satu pesan kepada umat kita, masyarakat kita, bahwa kebersamaan ini, kemesraan harus ditunjukkan, bukan hanya dipidatokan, tapi diwujudkan betul. Kan enak melihatnya. Nah ini. Jadi mungkin yang kedua berarti Pak Yai, dengan datang ke satu majelis langsung disambut dengan Tola al-Badru alaina. Di kapan-kapan ketua umum kalau datang kita sambut dengan Tola al-Badru. Lengkap tadi tentang Rabiul Awal, kelahiran Nabi, lahirnya Nabi, hijrahnya Nabi, kemuliaan Rabiul Awal, macam-macam. Semuanya ada. Selawat Nariyah ada juga nggak tadi? Nah, selawat Nariyah juga ada. Jadi hebat juga kalian anak-anak kita. Ya, jadi harus sering-sering kita ngopi ya di tablik ya deh. Nanti kita upgrade lagi. Ini kalau bisa apa yang bisa dikembangkan gitu. Nah ini Pak Yai Tafsir, pengajian kita yang setiap selapanan. Tadinya kita merencanakan setiap Ahad, tapi nanti biar tidak terganggu para ayahanda, orang tua kita di cabang dan ranting yang sudah berjalan. Maka insya Allah Pak Aris nanti kalau hari Ahad kita gabung dengan anak-anak pemuda Muhammadiyah yang selama ini sudah ngaji di rooftop sana di atas, biar dekat dengan Sidratul Muntaha. Jadi ngajinya di atas sana Bunda. Jadi anak-anak muda itu ada ngaji khusus mereka. Kemarin yang datang katanya sampai 40 di rooftop, apa bisa ya 50, takut ambruk, tapi ternyata enggak. Insya Allah ini sudah standar gedungnya. Jadi kalau nanti yang naik itu sampai banyak, insya Allah. Dan jangan lupa juga, saya juga baru kemarin ke Jawa Timur, jangan lupa mendoakan anak-anak kita, santri-santri kita yang sampai hari ini terus dicari oleh tim evakuasi di Pondok Pesantren Al-Khazini. Ini pondok NU yang sangat bersejarah, lahirnya 1925, jadi sudah satu abad. Jadi mudah-mudahan, kalau saya sangat yakin para ayahanda, ibunda di sini, anak-anak kita ini insya Allah sebagai syuhada. Mereka sedang sholat, kemudian qadarullah tertimpa reruntuhan, sudah cukup bagi mereka untuk mati secara mulia. Tapi tentu sebagai hamba Allah yang baik, insya Allah kita harus bermuhasabah. Ya diantaranya ya kita membangun gedung sesuai dengan mandat ilmu pengetahuan. Jadi bagi kita tentu bahwa itu peristiwa terjadi atas ilmu dan kehendak Allah pasti, tetapi kewajiban kita tetap berikhtiar. Jadi takbir itu ya berikhtiar. Dulu tahun 90-an di Saudi, waktu saya kuliah di Saudi, itu dulu sampai tahun itu ratusan orang meninggal dunia di Jamarot. Jamarot itu tempat melempar jumroh. Dulu itu hanya satu jembatan naik, kemudian turun di bawah. Jadi tahun itu kalau orang lempar jumroh, ambulan itu sudah banyak sekali, puluhan ambulan sudah antri, karena pasti banyak terinjak-injak, entah meninggal di tempat, sampai nanti ekstrim itu naik itu, yang di sini malah balik, itu ratusan. Nah waktu itu fatwa ulama Saudi, memang betul Nabi itu melempar jumroh itu setelah zawal, setelah matahari agak tergelincir, agak adem sedikit, baru waktunya melempar jumroh yang paling afdol. Dan semua fatwa diprovokasi, pokoknya melempar sebelum zawal nggak sah gitu. Waktu itu akhirnya jamaah haji saat dunia itu
kumpul di satu waktu, begitu terjadi musibah yang mati juga ratusan. Setelah itu Saudi merubah. Satu, fatwanya dirubah. Apa perubahan fatwanya? Melempar 24 jam boleh dan sah. Sekarang nggak ada lagi propaganda, nggak ada. Kedua, dia kemudian berekayasa infrastruktur. Oh, sekarang ini dahsyat sekali. Itu dibikin 3-4 lantai ke atas, masing-masing di situ ada pusat kesehatan. Di atasnya itu ada helipad. Kalau ada yang misalnya semaput itu langsung, kalau nggak ditangani di situ langsung dilarikan pakai helikopter. Bisa dikatakan setelah satu perubahan fatwa agama ada, kedua setelah diperbaiki fasilitasnya, ternyata apa yang terjadi? Tidak ada lagi insiden, zero defect, nggak ada korban satupun. Apa artinya? Bukan kita yang mengatur malaikat maut, bukan, tapi Allah memuliakan ikhtiar hamba-hambanya. Kira-kira begini bahasanya Bunda, nek sampean gak hati-hati bisa mati loh. Tapi kalau kita hati-hati, fatwa agama diperbaiki. Oh, fatwa itu juga elastis, apa ya? Nggak harus kaku-kaku banget. Ya, jadi fatwa itu yang mirip-mirip anak-anak kita tampil hari ini gitu. Mungkin 5 tahun yang lalu orang Muhammadiyah tidak mau denger yang kayak gini nih. Nanti tolong diceritakan tentang Kris ya Pak ya, biar jemaah tahu. Artinya akhirnya apa? Takdir itu, ketentuan Allah itu nanti berbanding lurus dengan ikhtiar kita. Jadi di tablik ini beberapa staf ini masih menjadi jomblo fisabilillah. Terus tak bilang, malaikat tidak diciptakan untuk mengantarkan jodohmu. Jodoh harus dicari. Karena malaikat nggak diciptakan buat nganterin jodohnya staf tablik. Jadi kalau jomblo fisabilillah ini sampai matahari terbit dari barat, ya jangan salahkan Tuhan dong. Jadi caranya gimana? Ya dicari. Nah, jadi itu saja. Matur sembah nuwun Pak Kiai Tafsir. Pokoknya malah kami punya cita-cita, tapi beliau sedang sakit. Kita akan menghadirkan Cak Nun MH Ainun Najib, tapi kondisi kesehatan beliau tidak mengizinkan. Terus tadi Mas Askuri cerita Husnul Khotimah pernah nanggap wayang. Tapi wayang kalau siang nggak seru Pak, jadi malam. Nanti kapan-kapan kita ngaji malam, pesan-pesan keislaman nggak pakai pidato, tapi pakai dalang. Nah ini asik, saya pikir asik juga nih, sambil lesehan, makan kacang, ngopi. Kopinya kopi tauhid, jadi ada kopi tauhid. Dulu saya dapat resep ini di Pekalongan, namanya kopi tahlil. Jadi masyarakat Pekalongan kalau tahlilan, kalau kopinya itu enggak pakai itu enggak marem, namanya kopi tahlil. Kemudian di kafe itu kami pelajari sama ketua PDM apa ini Gombong Pak siapa yang sekarang jadi pleno Ustadz. Ya itu datang kita ke situ, ternyata resepnya ini. Nah, nyampe di Jogja kita ganti namanya menjadi kopi tahlil. Kopi tauhid. Sebetulnya tahlil dengan tauhid sama saja. Cuman kalau sama kan nggak kreatif, nggak ada inovasi kan. Sama-sama tahlil itu la ilaha illallah, kopi tauhid juga la ilaha illallah. Satu masyarakat NU, kedua masyarakat Muhammadiyah. Tapi sama-sama masuk surga. Enaknya di situ. Jadi ini saja Pak Yai suasana kita. Mudah-mudahan kehadiran Pak Kiai juga berkah bagi kita semuanya, berkah bagi masyarakat, dan tentu bagi kami beliau tetap menjadi seorang yang inspiring, selalu menginspirasi. Intinya dakwah kita ini penuh dengan cinta, penuh dengan toleransi, merangkul, tidak memukul, dan seterusnya. Ini dakwah yang ingin kita tunjukkan. Dan satu lagi nanti biar beliau tidak lupa, kita masih punya hajatan dengan Pak Yai Tafsir. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Keraton bermunajat
kita juga perlu mendekat kepada ngarsa dalem. Nanti ya isinya munajat, selawatan, tausiahnya dikit aja. Itu kalau bisa bagus. Nanti kalau Jogja sudah berhasil, kita pindah ke Monas. Kemarin festival anak soleh di Jawa Timur, saya membuka sama Pak Ketua PT PWM kita. Saya bilang nih nggak bisa di Monas. Jadi dari mana ini, dari tempat kita di sini pindah ke Keraton, pindah lagi ke Monas, sedikit lagi ke Istana. Jadi tugasnya balik itu mendoakan saja Pak. Nah jadi presiden orang potongan, jadi, mendoakan. Ya. Saya kira demikian, ahlan wa sahlan, dan matur sembah nuwun atas rawuhnya Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fathur Rahman Kamal LCMSI yang telah menyampaikan sambutannya selaku Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baiklah Bapak Ibu para jamaah sekalian, berikutnya adalah pengajian Ahad Kliwon yang keempat di Masjid Al-Musannif ke-50 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Tafsir MAG, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma. Yang saya hormati Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Tuan Guru, beliau NTB. Kalau di NTB bukan Kiai tapi Tuan Guru, Tuan Guru Fathur Rahman Kamal LC. Semoga dokternya segera selesai. Beserta seluruh jajaran Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Ketua Takmir Masjid Musannif Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, kemudian para jamaah Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, terima kasih tadi tim Hadroh untuk di Muhammadiyah. Ini pengalaman kedua saya. Kalau di luar Muhammadiyah sering, tapi khusus Muhammadiyah ini pengalaman kedua saya disambut dengan Tola'al Badru Alaina. Pertama di Pondok Pesantren Muhammadiyah Rembang. Kebetulan pondoknya itu di kompleknya Gusmus. Jadi walaupun Muhammadiyah tapi bersebelahan tembok dengan kerabat Gusmus. Maka coraknya juga mirip gitu ya. Saya khawatir kitabnya mungkin juga sama gitu ya. Mulai dari Sulam Topek sama Safinatun Najah gitu kan, itu kan kitab wajibnya itu. Ini terima kasih sudah disambut dengan Tola'al Badru Alaina. Saya pernah kajian Profesor Nur Horis Majid bahwa Tola'al Badru Alaina ini adalah syairnya orang Yasrib. Jadi syairnya orang Yasrib, bukan syairnya NU. Syairnya orang Yasrib karena saking gembiranya Nabi dan sahabat berkenan hijrah dari Mekah ke Madinah atau ke Yasrib. Saking gembiranya orang-orang Yasrib karena Nabi berkenan hijrah dari Mekah ke Madinah, maka hampir semua orang Yasrib waktu itu, apapun agamanya, itu menyambut kehadiran Nabi dan sahabat di pintu gerbang Yasrib sambil mengumandangkan syair Tola'al Badru Alaina. Jadi Tola'al Badru Alaina wajabara syukru alaina mada'alillahida. Tola'al Badru Alaina, bulan purnama telah terbit di tengah-tengah kita.
Jadi saking indahnya Kanjeng Nabi digambarkan bagaikan bulan purnama. Persis seperti lagunya Rita Sugiarto itu. Menggambarkan keindahan wajah itu sebagai bulan purnama. Maka tola'al badru alaina. Bulan purnama telah hadir di tengah kita, maka kita wajib berterima kasih atasnya. Karena Yasrib atau Madinah itu kota yang sudah lebih maju dari Mekah. Tapi Madinah senantiasa dirundung konflik. Maka elit Yasrib berpendapat bahwa satu-satunya yang bisa memimpin Yasrib adalah Al-Amin. Waktu belum jadi nabi loh. Ya, waktu dilabeli sebagai Al-Amin kan belum jadi nabi. Tapi sudah disebut sebagai Al-Amin. Saking jujurnya, saking amanahnya. Maka nanti diambil sebagai karyawannya Khadijah. Khadijah punya 2 karyawan, 1 Muhammad, 2 Maisarah. Kalau disebut Maisarah, Bapak Ibu kira-kira perempuan atau laki-laki, Bu? Nah, Maisarah di sini laki-laki atau perempuan? Nah, salah dengan ini. Maisarah di laki-laki loh, Bu. Ya. Jadi karyawan Khadijah itu 2, 1 Muhammad, 2 Maisarah. Tapi jangan salah paham, Maisarah di sini bukan perempuan, Ibu. Ya, Maisarah di sini adalah laki-laki. Kira-kira kalau priayi Jogja, laki-laki diberi nama Maisarah pripun, Pak? Kira-kira kalau ada orang Jogja laki-laki diberi nama Maisarah, ibu-ibu pripun, Bu? Ini mesti dikira hombrang gitu ya. Dikira hombrang. Tapi bahwa Maisarah di situ adalah laki-laki, bukan perempuan. Karya apa? Karyawannya Khadijah. Maka sebenarnya butuh waktu lama lobby elit Yasrib kepada Kanjeng Nabi untuk berkenan pindah dari Makkah ke Madinah. Kira-kira kalau beberapa kitab menyebut 2 tahun. 2 tahun kira-kira dari Nabi di lobby mau berkenan pindah ke Madinah itu butuh waktu 2 tahun. Maka Bapak Ibu kepada yang mau nyalek ya persiapannya 2 tahun. Nah, itu ya. Jangan 6 bulan kurang gitu ya. Jadi Nabi mempersiapkan diri untuk mencapai kemenangan di Madinah itu beliau kira-kira persiapannya 2 tahun. Dari lobby elit Yasrib sampai Allah mengizinkan itu kira-kira 2 tahun. Setelah mengizinkan baru beliau bersama sahabat dan pindah ke Yasrib. Lah saking gembiranya orang Yasrib tadi menyambut mereka dengan syair tola'al badru alaina. Bulan purnama telah terbit di tengah-tengah kita, maka kita wajib bersyukur, berterima kasih atasnya. Sehingga mereka berdiri menyambut kehadiran. Maka diambil oleh NU untuk menyambut Kiai Rawuh. Nah, menyambut Kiai Rawuh, menyambut orang penting Rawuh, menyambut tokoh-tokoh penting Rawuh dengan cara berdiri hormat sambil tola'al badru alaih. Diambil oleh NU untuk menghormat orang penting Rawuh. Maka Bapak Ibu nggak usah heran kalau ada orang penting datang kita sih diminta berdiri. Itu mengambil tradisi dari orang Yasrib itu. Ada presiden datang, Bapak Ibu tidak berdiri, kaprok sama pampres loh Bapak. Ya, kita di suatu ruangan, kemudian Pak Presiden datang kok kita nggak berdiri, pasti akan didatangi langsung oleh staf presiden yang ada di situ. Itu tidak salah karena mengambil tradisi tadi. Nabi Muhammad disambut berdiri oleh orang Yasrib dan Nabi tidak menolak. Sehingga diambil oleh NU karena NU punya prinsip al-muhafadzu ala qadimi sholih waladu bil jadidil aslah, memelihara tradisi lama yang baik
dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Nah ini tradisi baik maka diambil oleh NU untuk mengabadikan kalau ada orang penting rawuh kemudian dengan cara berdiri. Lah kadang-kadang Muhammadiyah bingung pakai apa ya kira-kira. Muhammadiyah nggak punya tradisi. Paling-paling Muhammad kata si teko kan gitu. Kata si teko gitu kan. Karena kita nggak punya tradisi itu. Tapi itu sudah diambil dan sekarang kayaknya menjadi tradisi nasional. Kalau ada tamu penting kita diminta berdiri. Itu bukan bid'ah gitu ya. Itu bukan bid'ah karena ketika Nabi disambut Nabi tidak melarangnya. Tetap dibiarkan sehingga Tola'al Badru Alaina adalah syairnya orang Yasrib untuk menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW ketika hijrah. Itu info yang saya terima dari Profesor Nurholis Maji ketika pengajian Ijmi ya. Dulu ketika saya kuliah S1 itu kan sedang jaya-jayanya Ijmi, sehingga Ijmi Jawa Tengah itu setiap Ahad pagi pengajian di Hotel Gracia saya hampir selalu ikut. Dan narasumber paling banyak yang tampil lah Profesor Nurholis Majid, salah satunya itu. Kenang-kenangan dari Prof. Nurholis yang saya ingat lah tentang Tola'al Badru Alaina, yang kedua tentang ajaran yang sangat dipegangi oleh teman-teman LDI. La islama illa bil jamaah, la jama'ata illa bil imarah, la imarata illa bil bay'at, la bay'ata illa bil ta'ah, la ta'ata illa bil insofi. Apal saya karena dulu saya pernah aktif ngaji di Yakari dulu namanya kan dulu namanya Yakari, Yayasan Karyawan Islam. Enggak ada kata karyawan karena biar nyambung dengan Golkar. Karena dulu dilindungi oleh Golkar ketika Golkar dipimpin oleh Amir Murtono, sehingga dulu saya sering ikut ngaji dan ngajinya di kantor Golkar. Sehingga salah satu yang didoktrin oleh Yakari adalah selalu itu la islama illa bil jamaah, la jamata illa bil imarah. Tidak ada Islam kecuali, coba apa maknanya? Lah ini nanti perbedaan penafsiran antara Yakari dengan Nurholis Majid. Jadi la islama illa bil jamaah menurut Yakari yang sekarang jadi LDI itu ya tidak ada Islam kecuali Islam jamaah. Ya, tidak ada Islam kecuali Islam jamaah. Karena tidak ada Islam selain mereka, mereka nggak makmum dengan Tuan Guru Fathur Rahman Kamal. Kenapa? Bukan Islam kok dimakmumi. Di luar mereka itu adalah tidak Islam. Karena tidak Islam maka najis. Maka kalau masuk masjid, masjidnya dipel. Nah, itu logikanya memang begitu. Dan maka la islama illa bil jamaah. Mereka tidak mau makmum dengan yang lain. Itulah kenapa mereka paling rajin membuat papan petunjuk. LDI 100 meter kan gitu kan. LDI 200 meter. Nggak ada Muhammadiyah 100 meter, nggak ada. NU 100 meter nggak ada. Kenapa mereka rajin buat papan petunjuk? Karena mereka kalau bepergian nggak mungkin sholat di tempat lain, harus sholat di masjid mereka. Khususnya kalau sholat Jumat, nggak bakal mereka cari masjid Muhammadiyah. Mereka hanya akan cari masjid mereka. Itulah kenapa mereka buat papan petunjuk sangat rajin. Beda dengan Muhammadiyah. Hari Jumat bepergian nggak bakal nyari masjid Muhammadiyah, cari masjid yang fotonya paling cepat. Nah, kan itu yang cari kan, apapun masjidnya. Kalau perlu tur mobil langsung komat. Nah, karena sudah hafal dengan khotbahnya kan. Tapi mereka tidak, sangat rajin papan petunjuk. Itulah yang kemudian dulu MUI nggak mau menaungi mereka, tapi kemudian mereka nyampaikan kami tampil dengan LDI paradigma baru. Kan dulu namanya Darul Hadis. Darul Hadis dilarang menjadi Islam jamaah.
Maka la islama illa bil jamaah, tidak ada Islam kecuali Islam jamaah. Tapi kemudian Islam jamaah dilarang ganti nama menjadi Yakari. Yakari dulu sempat menjadi Lemkari, tapi karena Lemkari milik karate lembaga karate, maka pakai Yakari, Yayasan Karyawan Islam. Logonya pohon beringin gitu kan. Begitu reformasi juga sekarang Golkar tidak melindungi lagi, kemudian pohon beringinnya tumbang. Pohon beringinnya tumbang sehingga hilang dari logonya gitu, sehingga sekarang cukup LDI gitu kan. Walaupun logo aslinya masih ada beringinnya, tapi begitu reformasi berubah jadi LDI. Nah, mereka mengaku tampil sebagai LDI paradigma baru yang mau makmum dengan yang lain. Maka MUI mau menaungi. Tapi kan MUI tidak diam. Setelah sekian waktu diteliti ulang oleh MUI. Apa benar gitu? Apa benar? Ternyata tidak benar. Mereka tetap tidak mau makmum dengan yang lain. Maka sekarang statusnya LDI adalah dalam binaan MUI. Dalam binaan artinya satu langkah menuju sesat gitu kan. MUI nggak tega menyatakan sesat gitu ya, maka ya udah ditulis dalam binaan MUI gitu. Lah DPP LDI utusan orang nemui saya di Semarang, minta tanggapan bagaimana Pak Tafsir tentang LDI setelah disebut sebagai dalam binaan MUI. Saya katakan kekurangan saudara cuma satu. Apa Pak Tafsir? Kekurangannya adalah menyatakan la islama illa bil jamaah. Kalau itu dibuang, selesai persoalannya. Terus dia nanya, dulu ketika Pak Tafsir ngaji itu, apa yang saudara pahami? Ya jelas sekali lah pendengaran saya itu. Dari mubalek burengan, nah kan mubalek kan burengan nanti kan. Dari mubalek burengan Kediri yang saya dengar, saya ikut ngaji langsung. Itu yang memang memahami la islama illa bil jamaah, tidak ada Islam kecuali Islam jamaah. Itu yang saya dengar, saya pahami langsung dari para mubalek dari Burengan Kediri. Kalau seperti ini kan nggak masuk akal gitu. Orang alim-alim MUI itu masa tidak disebut Islam, itu nggak masuk akal. Lalu apa saudara sebagai paling Islam ini? Pakai Bukhari, Muslim, Nasai. Siapa yang tidak pakai itu? Semua juga sama. Lah, ketika saya mendengar Prof. Nurholis Majid menjelaskan tentang la islama illa bil jamaah, itu bahwa ini bukan hadis, ini bukan ucapan Nabi, tetapi pidato politik Khalifah Umar. La islama illa bil jamaah. Pokoknya yang tidak berjamaah pada khalifah, tidak baiat kepada khalifah, tidak taat kepada khalifah, saya anggap tidak Islam. Maka tidak ada Islam kecuali yang berjamaah baiat kepada khalifah. Yang tidak berjanji setia kepada kekhalifahan, saya anggap tidak Islam. Itu penjelasan dari Nurholis Majid. Sehingga ini pidato politik Khalifah Umar. Kenapa pidato politik seperti ini? Karena ketika beliau diangkat jadi khalifah, umat Islam sudah mulai dilanda perpecahan, mulai dilanda desintegrasi. Maka untuk mencegah perpecahan di kalangan umat Islam, biar berada dalam satu kekhalifahan, maka semua harus tunduk pada khalifah. Yang tidak tunduk dianggap tidak Islam. NKRI harga mati. Nah, sepertilah kira-kira. Sehingga jamaah di situ sama sekali bukan sebuah nama organisasi Islam. Sehingga tidak tepat kalau diartikan sebagai tidak ada Islam kecuali Islam jamaah. Tapi mereka seperti itu memahaminya. Sehingga kemarin MUI Jawa Tengah menyampaikan dari jajaran pimpinan LDI ketemu MUI bawa buku tebal gitu,
kata Pak Kiai Daruji, Ketua MUI Jateng, saya nggak butuh buku, saya nggak butuh narasi. Karena sederhana aja, kalau saudara sudah berubah, sederhana aja. Boleh nggak Kiai NU khotbah dan jadi imam di Masjid LDI? Nah, itu aja dijawab. Gitu. Boleh nggak Ustadz Muhammadiyah khotbah dan jadi imam di Masjid LDI? Itu aja dijawab. Saya tidak butuh buku, saya nggak butuh kitab, saya nggak butuh alasan. Cukup itu dijawab. Itu Ketua MUI Jateng. Kalau itu bisa dijawab, sudah langsung kami masukkan di MUI katanya. Tapi nyatanya mereka belum mau jawab Bapak Ibu. Ya, belum mau jawab. Makanya mereka disebut sebagai di bawah binaan MUI. Ya satu level di bawah kata sesat sebenarnya. Tapi nggak tega lah dia menyatakan sesat. Itulah sehingga la islama illa bil jamaah, tidak ada Islam kecuali berjamaah. Itu adalah konteksnya adalah politik, bahwa bagaimana umat Islam harus tunduk pada satu kekhalifahan supaya tidak terjadi perpecahan kekhalifahan. Sehingga la islama illa bil jamaah, la jamata illa bil imarah. Tidak ada jamaah kecuali ada amir. La imarata illa bil bai'at. Tidak ada amir kecuali ada bai'at, janji setia. Tidak ada bai'at kecuali ada taat. Tidak ada taat kecuali dengan bil insofi, dengan kesadaran. Dan ini didoktrin betul di LDI. Sebelum pengajian ini dulu disampaikan. Itu dulu ketika saya masih rajin ngaji di sana. Tapi waktu saya sudah IPM, maka saya tidak mau di BR. Ya, jadi saya nggak sampai di BR. Teman-teman sebaya saya udah di BR semua, hanya saya nggak mau. Karena saya berdebat ramai dengan mubaliknya. Gitu. Waktu saya masih SMP, tapi debat ramai dengan mubaliknya yang dari Kediri, dari Burengan itu. Tapi memang mungkin ada yang perlu dicontoh dari mereka. Karena mereka dari Burengan dididik, nanti dikirim ke ranting-ranting. Dia mungkin sebulan 2 bulan di ranting khusus ngurusi ngaji di ranting tersebut. Dia hidup di tengah-tengah ranting. Kemudian kebutuhan sehari-hari ditopang oleh ranting. Nah, gitu ya. Ya. Jadi kehidupannya ditanggung oleh ranting di mana dia tinggal, dikirim dari pondok. Sehingga pengajian lancar karena dia memang sudah nongkrong di situ. Sehingga ranting kuat karena selalu ada mubaliknya yang 24 jam. Nah ini mungkin yang belum Muhammadiyah belum bisa ini. Kalau Muhammadiyah kan belum punya pusat pendidikan mubalik. Yang dari pusat ini dikirim ke seluruh Indonesia. Nah kita yang belum punya ini. Sehingga Muhammadiyah itu sepenuhnya civil society, sepenuhnya bottom up, dari bawah. Sehingga kalau di ranting itu tidak ada yang bisa ngaji, ya nggak ada pengajian. Sama dengan masjid, mati hidupnya masjid tergantung orang di sekitar masjid. Kalau orang sekitar masjid tidak ada yang mau ngurmat masjid, mati masjidnya. Beda dengan Katolik. Di Katolik tidak ada gereja mati, walaupun nggak ada orang Katolik di sekitar gerejanya, karena hierarkinya kuat, pembinaan dari atas termasuk finansial. Nah kalau masjid siapa yang merawat? Kecuali orang sekitar masjid. Orang sekitar masjid tidak ada yang mau nyapu, nggak ada yang nyapu masjid itu. Jadi masjid kekuatan sepenuhnya adalah orang sekitar masjid. Kecuali kelasnya Masjid Istiqlal itu lain lah ya. Masjid Istiqlal, masjid provinsi itu lain. Bapak Ibu saya hormati, itu yang pernah saya dengar terkait dengan Tolak Badrul Alaina. Yang kedua tentang doktrin di LDI, la islama illa bil jamaah, la jamata illa bil imarah, la imarata illa bil bai'at, la bai'ata illa bil ta'ah, la ta'ata illa bil insofi. Ini adalah pidato politiknya Khalifah Umar. Ini zamannya ada LDI nggak ini? Ya, ini saya sampaikan lah
Karena dulu saya bertahun-tahun ngaji di LDI, di samping saya juga IPM. Jadi saya macam-macam. Lahir bapak saya alumni bukan alumni lah, pernah mondok di Al Munawir, Krapia, Jogja sini. Ayah saya mondoknya di Al Munawir. Maka saya masih ingat dengan ucapan bapak saya. Dulu saya mondok di Jogja, biasa ketemu orang Muhammadiyah, tapi saya nggak nyangka kalau anaknya jadi Muhammadiyah. Itu bapak saya. Ya wis ben ora apa-apa, sing penting tes Islam, ora etan Muhammadiyah. Nah. Jadi bapak saya melabeli Muhammad itu sebagai Islam ora ketang gitu. Kenapa ora ketang? Bahasa Jogja kan nggih ora ketang nggih. Minimalis lah gitulah ya. Wis ora apa-apa ora ketang gitu. Nah, jadi tes Islam ora ketang Muhammadiyah. Karena dalam pandangan bapak saya, Muhammadiyah itu minimalis, jadi kebanyakan diskon lah gitu kata bapak saya. Jadi kebanyakan diskon, jadi terawih diskon 60%, 23 tinggal 11 kan 60% itu diskonnya. Subuh diskon kunut, sehingga saya enak pak jadi Muhammadiyah, lo kok enak, banyak diskon masuk surga. Tapi surganya kan surga rendah katanya, rendah asal surga nggak masalah kan gitu. Jadi bapak saya menggambarkan Muhammad itu ibarat makan itu hanya segotok tanpa lauk, hanya Quran hadis, hanya pokoknya itu. Jadi sir Muhammadiyah kurang enak, menunya kurang apa, lah mukur segotok, mau ke segotok ya ora enak. Kan mukur Quran hadis gitu. Dan Quran hadis itu kan hanya pokok, jadi kurang lauk gitu. Karena kurang lauk jadi kurang enak. Karena kurang enak minatnya sedikit. Karena kurang enak peminatnya sedikit gitu. Jadi di desa saya yang Muhammadiyah cuma saya sendiri gitu. Padahal penduduknya 8.000. Ya Muhammadiyah saya sendiri gitu. Waktu itu, sekarang tambah adik saya gitu. Karena adik saya itu cuma 2 satu desa, tapi mendekat ranting tuh, ranting Muhammadiyah gitu, di desa saya. Ketuanya adik saya. Saya anggotanya cuma adik saya dan istrinya dan anaknya. Gitu. Walaupun setiap 3 bulan ada pengajian Sabang di ranting di desa saya, di rumah saya. Jadi 4 bulan kadang saya ngisi pengajian Sabang di rumah saya. Tetapi kota Sabang itu 12 km. Kota Pejaguan itu 12 km dari rumah saya. Sehingga kalau pengajian Muhammadiyah itu berbondong-bondong dari 12 km tadi. Berbondong-bondong ramai ke rumah saya pengajian. Lah yang sekitar saya ikut semua, tapi pakai peci NU. Nah, peci NU. Kemudian yang nyiapkan konsumsi itu fatayat sama muslimat semua. Jadi buku fatayat buku muslimat itu udah hafal. Patasi beda pengajian PCM, ngerti PCM mereka itu. Beda pengawasan PCM pun aman tidak kados pundi ya sudah apa seperti biasa. Yang nyiapkan konsumsi dari muslimat dari fatayat. Jamaahnya diimpor 12 km. Itu yang Muhammadiyah. Yang sekitar saya ikut semua karena dulu yang merintis pengajian di situ, Islam di situ ya bapak saya. Sehingga sederhana, membangun komunitas muslim itu cukup sederhana Tuan Guru. Tidak perlu pakai kitab yang tiri-tiri, cukup dengan buku pasolatan. Nah, lawang desa. Jadi bapak saya membangun paham agama di sekitar rumahnya cukup dengan pasolatan. Kan kalau bapak ibu tahu kitab, Anda nanti pasolatan. Tulisannya Arab tapi bahasa Jawa. Mulai dari Toharoh sampai Haji, kitabnya kecil. Hanya dengan pasolatan sudah cukup membangun paham agama. Lah Muhammadiyah pakai Batul Arqam, pakai nggak jadi-jadi.
gitu ya. Mau kita pakai Baitul Arqam, kemudian apalagi Darul Arqam 10 hari, enggak jadi-jadi. Lah bapak saya hanya dengan fasolatan mendirikan musola, fasolatan, jadilah kaum umat Islam sekitar musola. Karena pembawa Islam di desa saya itu mbah saya, sehingga mbah itu mangku masjid, anak-anaknya mangku musola, itu di desa saya itu. Jadi ada setiap mbah itu bangun masjid, mangku masjid, anak-anaknya mangku musola. Hanya dengan pasolatan, ya, hanya dengan pasolatan bisa membangun paham agama. Kan nggak mungkin di desa ngajak bangun rumah sakit, gitu kan? Wong infak aja nggak ketemu, ya cukup dengan pasolatan, bisa untuk paham agama. Tadi bapak saya Imam Segotok itu kurang enak karena Muhammadiyah hanya pokoknya Quran dan hadis. Terus saya guyon lagi, Pak, Muhammadiyah Segotok kurang enak, tapi NU kakek lawuh kan? Ya kakek lawuh itu stroke, kolesterol gitu ya, kolesterol. Iya ternyata loro bareng gitu ya. Yang satu kurang gizi, yang satu kakean gizi, loro bareng. Akhirnya sadar bareng gitu ya. Sadar bareng, Muhammadiyah sadar karena nggak punya kiai, mereka sadar nggak punya perguruan tinggi. Akhirnya seluruh acara NU membahas bagaimana punya universitas, seluruh acara Muhammadiyah membahas bagaimana punya pondok pesantren. Sama kesadarannya gitu ya. Mulai dari Muhammadiyah, mulai ranting sampai muktamar, semua bicara pondok pesantren. Karena prihatin kiainya habis, ulamanya habis. NU sama, kok kalah dari Muhammadiyah? Universitasnya banyak, maka mereka bagaimana punya universitas. Sehingga NU rapat bahas berdirinya universitas, Muhammadiyah rapat bagaimana berdirinya pondok pesantren. Dan nampaknya gagal bareng, masih gagal bareng. Namanya masih gagal bareng. Jadi NU mendirikan universitas, ujungnya jadi pondok. Muhammadiyah mendirikan pondok, ujungnya jadi kos-kosan. Nah, kenapa jadi kos-kosan? Nggak ada kiainya yang nunggui gitu. Pondok dianggap pondok sekolah. Ustadznya hanya jadwal, ya nggak jadi santri lah. Santri itu udah diangermi 24 jam, benetes. Kalau tidak diangermi nggak netes santrinya. Maka pondok yang santrinya netes karena kiainya nongkrong 24 jam. Lah sahabat saya kan nggak bisa jam sekian di sini, nanti pengajian di mana lagi, kapan angermen? Maka biar pesantren itu santrinya netes, ya harus kiai yang tidak pergi-pergi. Memang 24 jam nongkrongi pondok. Maka kayak Gus Baha nggak mau diundang kemana-mana. Kalau ingin ilmunya ya datang ke beliau, bukan beliau yang diundang. Nah tapi kalau semua seperti beliau lah, pripun pengajiannya? Ya udahlah, ada yang itu, ada yang jadi ada yang muter-muter, ada yang angrem. Lah persoalannya di Muhammadiyah susah cari ustadz yang mau angrem. Akhirnya pesantrennya jadi kos-kosan. Nah, jadi ini gagal bareng, biasa lah namanya permulaan masih gagal bareng. Yang NU ya universitasnya belum bagus, kita pondoknya belum bagus, yang masih butuh waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai jam berapa ini? Kita belum sampai materi loh ini. Belum sampai materi. Tapi menarik tadi sudah hadroh dengan berbagai lagu yang ada, yang itu hampir semua diambil dari buku atau kitab namanya Majmuatul Mawalid, ya.
Jadi Majmuatul Mawalid, koleksi syair-syair maulid. 2 syair besar yang ada di kitab itu. Kadang-kadang dapat sentuh duror, tapi yang paling dominan hanya 2. Satu adalah Maulidul Barzanji, yang kedua Maulidul Tibai. Kalau saya amati Pantusel, jadi jalur selatan, ini yang dibaca adalah Barzanji. Tapi kalau Pantura itu Tiba. Maka ya di Pantura terkenal Tibaan, karena dibaca adalah Maulidul Tibai. Kalau jalur selatan itu kebanyakan dibaca adalah Maulidul Barzanji, namanya berjanjen. Nah, itu ya, berjanjen. Ini keduanya adalah syair cinta. Tadi sampaikan oleh Tuan Guru, syair cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena syair cinta ya biasa berlebihan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu ketika nikah itu belum ada HP, coba dibuka ulang surat cintanya, Bu. coba dibuka ulang surat cintanya. Saya yakin berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena bahasa cinta. Bahasa cinta mesti berlebihan. Engkaulah segalanya. Kayak engkaulah segalanya. Itu kan musyrik ya itu ya. Terus Allah di mana coba? Engkaulah segalanya kan musyrik. Tapi itu sangat biasa sebagai ungkapan bahasa cinta. Ya, saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Itu kan musyrik gitu ya. Terus Allah di mana gitu ya? Allah di mana, saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Tapi itulah bahasa cinta. Ya, anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Itu bahasa cinta. Engkaulah matahariku, engkaulah bulan purnamaku, engkaulah cahaya di atas cahaya. Karena saking cintanya kepada Rasul menghasilkan karya-karya, ungkapan-ungkapan yang berlebihan. Tapi itulah bahasa cinta, itulah bahasa sastra. Bahkan Muhammadiyah berterima kasih pada Barzanji, karena kitab ini yang paling banyak menyebut Muhammadiyah. Jadi walama arodalu ta'ala ibroja hakatihil Muhammadiyah Allah. Nah itu orang no NU nih ya, orang no adanya Muhammadiyah. Walama lanalikane aroda badhe ngersake sapa Allah Ta'ala ibroza, melahirkan, memunculkan apa? Al hakatihil Muhammadiyah, hakikat Nur Muhammad. Gitu ya. Karena dalam pandangan tasawuf, secara jasad Nabi Muhammad lahir terakhir secara jasad, tapi secara ruh Muhammad adalah wujud kedua setelah Allah. Sebelum yang lain-lain wujud, sudah ada ruh Muhammad menjadi wujud kedua setelah Allah. Baru muncul wujud-wujud lain. Ada langit, ada bumi, nah itu baru muncul. Ada 10 wujud. Maka lahir terakhir, tapi secara ruh adalah makhluk pertama. Karena sebelumnya adalah pasti Allah. Wujud kedua adalah ruh Muhammad. Maka walamma arotalu ta'ala habir ibroja hakatihil Muhammadiyah. Itu salah satu syair. Berlebihan, tapi itulah bahasa sastra. Sehingga ya Muhammadiyah dan NU jangan kebablasan, tapi juga jangan babar belas. Gitu ya. Kebablasan karena berlebihan. Ada sakralisasi terhadap karya sastra, sehingga pembacaan Barzanji menjadi ritual yang disakralkan. Lah ini mungkin berlebihan. Tapi kalau sama sekali tidak ada, itu namanya babar belas. Wong ini karya sastra. Sering saya katakan, umat Islam dibandingkan dengan umat lain, kekuatannya hanya pada hasil karya non benda. Pada karya benda kita nggak punya kebanggaan.
Hindu punya Prambanan, Buddha punya Borobudur, karya benda. Cina punya Great Wall, Mesir kuno punya Sphinx. Pertanyaannya, umat Islam punya apa Bapak Ibu? Nah, coba. Umat Islam punya apa coba? Ka'bah. Bapak Ibu ke Ka'bah itu panggilan syariah atau karena kagum? Nah, kalau tidak ada kewajiban haji, Bapak Ibu ke sana nggak sih? Nah, kalau tidak masuk rukun Islam yang kelima, apa Bapak Ibu ke Mekah? Saya nggak yakin. Beda dengan Borobudur dan Prambanan. Siapapun ke sana bukan ibadah, tapi karena kagum akan karya benda. Lah umat Islam nggak punya Bapak Ibu karya benda. Mungkin takut musyrik mungkin ya. Mungkin takut musyrik. Kita nggak punya karya benda, lah punyanya karya non benda berupa syair. Lah karya benda nggak punya, punyanya karya syair, kok kemudian dibid'ahkan, lalu punya apa Mas? Gitu ya. Karya benda nggak punya, karya syair dibid'ahkan, lalu punya apa umat Islam? Maka moderasinya, jalan tengahnya, ya kita tempatkan secara proporsional bahwa ini karya sastra, maka dibaca, diapresiasi pada konteks sebuah karya sastra. Ada ungkapan the singer is not the song, penyanyi bukanlah lagunya, gitu ya. Sehingga Hamdan ATT nggak bisa dituntut walaupun menyanyikan lagu termiskin di dunia. Itu kan. Tapi saya yakin Hamdan ATT bukan orang termiskin, tapi itulah yang dia lakukan, termiskin di dunia. Tapi itulah lagu, the singer is not the song, penyanyi bukanlah lagunya. Sehingga karya sastra itu memang tidak bisa dihukumi kecuali dengan pendekatan sastra. Tapi kalau memang ragu bahwa itu memang harus dihindari, ya dipotong aja lah gitu. Tapi jangan sampai kemudian tidak ada apresiasi terhadap karya-karya sastra, karena itulah kekuatan umat Islam dibanding umat yang lain, karena kita tidak punya karya benda kecuali karya sastra. Maka tempatkan sebagai karya sastra. Apresiasinya apresiasi sastra, sebagai karya sastra, sebagai karya seni, bukan untuk disakralkan, bukan untuk ritual yang sakral, tetapi untuk sebuah festival. Nah itu ya. Jadi kita ubah dari sakral menjadi festival, sehingga mungkin perlu Majelis Taklim mengadakan festival berjanji. Nah itu ya. Jadi festival berjanji bukan ritual, tapi festival sebagai penghargaan karya sastra. Mungkin kerjasama dengan Fakultas Sastra. Di Muhammadiyah ada nggak sih Fakultas Sastra? Nggak ada kayaknya ya. Pokoknya Fakultas Seni, Fakultas Sastra nggak ada di Muhammadiyah. Fakultas Seni, Sastra, Filsafat nggak ada di Muhammadiyah. Ya. Kalau di Jawa Tengah lebih parah lagi, seni nggak ada, filsafat nggak ada, Fakultas Fisipol nggak ada di Jawa Tengah. 24 perguruan tinggi Muhammadiyah di Jawa Tengah itu nggak ada Fisipol. Maka pantas kalau tidak tidak berani berpolitik ini. Karena semua isinya guru dan kesehatan. Jadi kampus kita isinya guru dan pendidikan dan kesehatan. Intinya itu. Jarang sastra, seni, filsafat itu hampir nggak ada. Mungkin tadi dianggap tidak cerah masa depannya gitu ya. Tidak populer, tidak jelas masa depannya. Muhammadiyah ya mesti kesehatan, guru, karena yang masa depannya jelas itu. Apalagi Usuluddin seperti saya, tambah nggak ada lagi gitu kan. Karena jadi apa besok. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga bagaimana karya seni ya kita tempatkan sebagai karya seni. Suatu ketika Bapak Ibu baca di kitab Dohikun Nabi Mata Basumuhu,
Kalau diterjemahkan kan kitab ini judulnya jadi apa, Sanda dan Senyum Nabi. Nah, itu ya. Jadi Sanda dan Senyum Nabi. Jangan dikira Nabi nggak suka humor, ternyata kitab ini adalah kumpulan humor Nabi. Ya, kitab ini adalah kumpulan humor Nabi. Coba Pak Bu baca di kitab ini. Dan artinya Nabi juga tidak menolak ibu-ibu main rebana. Ya. Karena dalam kitab ini di situ ada peristiwa suatu ketika Nabi dan sahabat pulang perang. Ketika pulang perang diiringi oleh rebana oleh ibu-ibu. Nabi tidak melarang. Begitu Nabi lewat diiringi oleh ibu-ibu pakai rebana. Sahabat Abu Bakar lewat diiringi oleh rebana. Sahabat yang lain lewat diiringi oleh rebana. Begitu sahabat Umar, ibu-ibu nggak mau, malah lari. Nah, malah lari gitu. Kemudian Nabi nanya, Bu, tadi semua diiringi, semua lewat. Begitu Umar, kok kamu malah bubar? Apa jawab ibu-ibu? Kami takut sama Umar. Nah, saking sangarnya gitu ya. Maka Nabi jawab dengan bercanda. Jangankan kamu, setan juga takut. Nah, jadi penuh canda Nabi itu. Jangan ibu-ibu, setan aja takut sama Umar. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi suatu ketika Aisyah sakit. Aisyah sakit kemudian curhat. Saya kok sakit ya? Jangan-jangan ini masa akhir hidup saya, mau meninggal kan gitu. Apa jawab Nabi? Loh Bu, bukannya kamu senang kalau meninggal duluan? Bu, pripun Bu? Jenengan sakit, mengeluh, suaminya ngendika ngaten pripun jenengan Bu? Mungkin langsung sembuh ya Bu ya, saking emosinya gitu ya. Jadi ketika curhat malah suami, loh Bu, bukannya kamu senang kalau meninggal duluan? Karena curhatannya Aisyah, jangan saya mau meninggal. Jawaban suaminya, bukannya kamu senang kalau meninggal duluan? Pripun Bu kalau begitu? Lalu Aisyah nanya, kok bisa kalau saya meninggal duluan senang? Ya, kalau kamu mau meninggal duluan, kamu akan jadi orang terhormat. Kenapa? Nanti dikafani oleh Nabi, dikafani oleh Nabi, disolati oleh Nabi, apa nggak terhormat? Maka milih meninggal duluan ya Bu ya. Coba Butin Soeharto, terhormat, se-Indonesia nonton semua siaran langsung pemakaman Ibu Tin, karena Pak Harto masih presiden. Coba kalau Putin meninggalnya sekarang, nggak ada yang nonton mungkin kan? Itu Lady Diana, sak dunia nonton semua. Karena kita meninggal, Pangeran Charles masih menjadi Raja Arab Inggris. Maka begitu terhormat. Maka Nabi juga menyampaikan itu. Kamu senang kalau meninggal duluan. Kenapa? Menjadi orang terhormat. Dimakamkan dikafani oleh Nabi, dimakamkan oleh Nabi, disolati Nabi, coba apa nggak terhormat? Tapi Aisyah jawab, kamu juga senang kalau saya meninggal duluan? Kok bisa? Pasti kamu akan pulang dan tidur dengan istri yang lain kan? Nah. Ya, karena masih punya cadangan yang lain tuh Bu. Jadi bagaimana Nabi selalu bercanda dengan istrinya. Kalau kita kan serius terus gitu ya. Serius terus, kemudian pergi istri belum bangun, pulang itu udah tidur. Nah, itu pimpinan Muhammadiyah kan. Ya, pergi istri belum bangun lah, saking gasipnya akhir. Lah pulang istri sudah tidur. Kapan ketemunya gitu. Makanya saya kemana-mana bawa kunci sendiri Bapak Ibu, biar tidak mengganggu. Jadi istri saya pulang istri nggak tahu kok gitu. Saya pulang istri nggak tahu kenapa, sudah bawa kunci, jadi nggak usah totok-totok, nggak usah. Kalau totok kan ganggu orang tidur dan ganggu tetangga karena berisik kan. Gitu. Maka saya bawa kunci kemana-mana karena biar tidak repot untuk masuk rumah. Karena jamnya nggak jelas itu ya, jamnya nggak jelas. Maka Bapak Ibu hidup ya selalu
menjaga keseimbangan antara berzikir, berpikir, bekerja, istirahat dan berhibur. Nah itu ya, hidup itu menjaga 5 keseimbangan: berzikir, berpikir, bekerja, istirahat dan berhibur. Itulah kenapa ketika bangun tidur Nabi membaca inna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi idza kana fi thuluthil akhir qala fanadhara ila samai. Memasuki sepertiga malam terakhir maka Nabi duduk. Jadi Bapak Ibu kalau bangun tidur jangan langsung kamar mandi, nanti sempoyongan bentur tembok. Suruh duduk dulu, tapi bukan untuk baca WA. Nah, ya. Bukan untuk baca WA. Duduk dulu, bukan untuk baca WA. Kemudian panadzara ila samai, melihat langit, bukan untuk ngalamun, tapi untuk baca inna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi membaca surat Ali Imran ayat 190 itu Bapak Ibu yang dibaca ketika bangun tidur. Ayat ini mengingatkan kita bagaimana kita ingat atau kesadaran membangun harmoni dan keseimbangan hidup antara berpikir, berpikir, bekerja. Maka pertama bangun kita zikir, gitu kan, sholat. Maka di situ qadha panadzara ila samai, melihat langit sambil baca inna fi khalqis samawati wal ardh. Ali Imran 190. Setelah baca itu tumakoma fatawaddoa, kemudian bangkit dan mengambil air wudhu, wastana dan gosok gigi, summa sholat ihda asrata rakaatan, kemudian sholat 11 rakaat sampai nanti datang waktu subuh. Itu yang dibaca. Kalau Bapak Ibu bangun tidur yang dibaca apa Bapak Ibu? Doa bangun tidur. Kalau Bapak Ibu hanya doa bangun tidur itu levelnya masih TPQ. Nah, ya. TPQ hafalan doa. Yang paling dihafal 2, 1 doa makan, 2 doa bangun tidur. Sehingga ketemu hantu ya karena nggak hafal doa yang lain. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hantunya lari terberit-berit. Kenapa? Ini mesti anak sapi saja mau dimakan. Nah, itulah kejujuran ya. Jujur sehingga orang akan takluk. Sehingga doanya jangan hanya doa bangun tidur, tapi itu yang dibaca. Ayat ini memberi kesadaran kita membangun harmoni antara berpikir, berpikir, bekerja, berhibur dan istirahat. Bapak Ibu maka pertama bangun langsung berpikir di masjid atau di rumah, berpikir apa yang harus dikerjakan dan bekerja. Tapi jangan lupa istirahat. Habis istirahat jangan lupa berhibur. 24 jam Bapak Ibu tidak tertawa sedetik pun ada yang nggak beres, gitu ya. Tapi 24 jam tertawa terus juga nggak beres, gitu. Maka ya kapan tertawa, kapan berhibur, kapan bekerja. Karena itu bagian dari keseimbangan. Tanpa itu Bapak Ibu nggak sehat. Jadi berpikir, bekerja, berhibur dan istirahat. Dan para pendahulu kita sudah luar biasa, keseimbangan ini, harmoni ini tidak hanya diamalkan dalam dirinya, tapi dibangun dalam kota-kota di Jawa, diimplementasikan dalam tata kota di Jawa. Tata kota di Jawa selalu masjid, sampingnya kantor bupati, kantor wali kota, sampingnya pasar, depannya alun-alun. Nah itu ya, ini harus dijaga loh ini. Umat Islam harus menjaga tata kota ini. Karena inilah Wali Songo menjaga Jawa dengan Islam, dengan cara membangun tata kota sesuai dengan Islam. Jangan sampai mentang-mentang kita Pancasila, wong salam kita sekarang sudah 6 gitu. Assalamualaikum, kemudian ditambah salam, ditambah Om Swastiastu sampai Rahayu. Salamnya udah 6.
Nanti jangan-jangan masjid kita juga didampingi, tak masjid tambah gereja tambah yang lain. Padahal Wali Songo sudah berpesan kita adalah Islam, Jawa adalah Islam, maka tata kotanya itu adalah tata kota Islam. Maka mesti masjid, kantor wali kota, bupati, sampingnya pasar, depannya alun-alun. Masjid tempat berzikir, beribadah, tempat wali kota, bupati tempat berpikir bagaimana memajukan masyarakat, pasar tempat bekerja, alun-alun tempat berhibur. Nah itu ya, alun-alun tempat berhibur. Berteriak jangan di masjid, berteriak di alun-alun. Nah, manusia butuh berteriak. Kalau nggak pernah berteriak nanti berdedek. Nah itu ya. Silakan berteriak, tapi jangan di masjid, berteriak di alun-alun. Maka main voli, tenis, sepak bola mesti ada berteriaknya. Mosok nyemas voli diam saja. Nyemas voli mesti pakai berteriak. Dengan cara ini hidup menjadi hilang beban-bebannya. Maka jaga 5 keseimbangan atau 4 paling enggak, berzikir, berpikir, bekerja dan berhibur. Nah itu ya. Maka tata kota kita selalu ini, kampus kita selalu harus memperhatikan ini, sekolah kita harus memperhatikan ini, rumah kita juga memperhatikan ini. Lah Pak Tasir, kalau rumah saya tipe 21 kan nggak mungkin ya, monggo lah diatur. Kalau enggak ya developernya yang atur. Maka ada taman, ada tempat ibadah, taman di sana kita berhibur. Maka Bapak Ibu, mari kita bangun keseimbangan, karena keseimbangan bagian dari peringatan Al-Quran, walatuh sirul mizan. Jangan abaikan harmoni, jangan abaikan keseimbangan. Maka pengajian adalah upaya dari kesadaran membangun keseimbangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apresiasi saya kepada tim hadroh, nanti tak beri samu untuk pembinaannya. Kita ke Mbak Isna ya, tasnya. Nanti juga ada foto bersama dari tim hadroh bersama Yai Tafsir ya. Ya, baiklah Bapak Ibu jamaah sekalian, demikianlah pengajian Ahad Kliwon Masjid Al-Musannif ke-50 Majelis Tabligh Minat Pusat Muhammadiyah kita cukupkan, dan perlu kami beri informasi bahwa nanti silakan untuk ke samping utara karena ada pemeriksaan kesehatan dari tim kesehatan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Ya, demikianlah, marilah kita syukuri bersama pengajian ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami mengucapkan terima kasih. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari silakan tim Hadroh Madrasah Muallimin. Ini pimpinannya Ustadz Fauzil Adim. Beliau adalah bendahara Majelis Tabligh pimpinan daerah wilayah Kota Yogyakarta. Bisa terus.